Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Karoma dari kelas 10 MIPA 2 absen 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang 1. Ketelitian akurasi dan ketepatan presisi. 2. Penggunaan alat ukur. 3. Kesalahan pengukuran. Dan 4. Penggunaan angka penting. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ketelitian akurasi dan ketepatan presisi. Akurasi biasa disebut dengan tepat, sedangkan presisi biasa disebut dengan konsisten. Di sini saya akan menggunakan nilai gravitasi. Kita itu kan tahu kalau nilai gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, berapa sih percepatan nilai gravitasi itu? Saya mempunyai nilai 9,7, 8,5, 10,2, 11,5. Dan nilai yang kita ambil dari sini adalah 8,5 sampai 11,5. 8,5 sampai 11,5 ini hampir mendekati dengan 9,8 meter per second kuadrat. Dan kita bandingkan dengan 14,1, 14,2, 14,2 lagi, dan 14,2. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini akurat tapi tidak presisi. Kalau yang di sebelah kanan ini tidak akurat tapi presisi. Sebelum kita mempelajari tentang akurasi dan presisi, kita sudah mempelajari tentang kesalahan pengukuran. Yang di sebelah kiri ini, kalau di dalam kesalahan pengukuran itu dinamakan kesalahan acak. Tetapi kalau yang di sebelah kanan ini disebut dengan kesalahan sistematik dan kesalahan umum. Lalu, kalau akurat dan presisi itu gimana? Dan kalau tidak akurat dan tidak presisi itu bagaimana? Nah, coba perhatikan angka-angka berikut ini. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini akurat dan presisi. Jika yang di sebelah kanan ini tidak akurat dan tidak presisi. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwindi Wulandari, berasal dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan alat ukur. Alat ukur yang saya pakai adalah penggaris, dan barangnya yang akan saya ukur adalah pemotong kuku. Langsung saja kita akan melihat cara penggunaan alat ukur berupa penggaris ini. Nah, jadi kita akan mengukur pemotong kuku ini, seberapa panjang pemotong ini. Jadi, kita akan menaruh pemotong kuku ini pada titik yang 0. Nah, terus sesudah berada di titik yang 0, pemotong kuku akan kita ukur panjangnya. Nah, lanjut kita hitung panjang pemotong kuku ini. Jadi, panjang pemotong kuku ini ialah 7,2 cm. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa panjang dari pemotong kuku yang saya ukur tadi adalah 7,2 cm. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Amanda Putri Ramadhani. Saya kelas MIPA 2 nomor absen 5. Saya akan mempresentasikan kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pengamat. Macam-macam kesalahan dalam pengukuran. 1. Kesalahan serius. Tipe kesalahan ini sangat fatal sehingga konsekuensinya pengukuran harus
Ulangi, contoh dari kesalahan ini adalah kontaminasi reagen yang digunakan. 2. Kesalahan acak. Golongan kesalahan ini merupakan bentuk kesalahan yang menyebabkan hasil dari suatu perulangan menjadi relatif berbeda satu sama lain. 3. Kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik merupakan jenis kesalahan yang menyebabkan semua hasil dan salah satu kemiripan. Hal ini dapat diatasi dengan 1. Standarisasi prosedur, 2. Standarisasi bahan. Jenis-jenis kesalahan pengukuran: 1. Kesalahan sistematis, 2. Kesalahan alat, dan kesalahan pengamat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yon Rijal Quran, kelas MIPA 2, absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan angka penting. Angka penting adalah banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya, 365 terdapat 3 angka penting, yaitu angka pentingnya adalah 3, 6, dan 5. 2. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 3051 terdapat 4 angka penting, yaitu 3, 0, 5, dan 1. Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan koma desimal angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 21,750 terdapat 5 angka penting, yaitu 2, 1, 7, 5, dan 0. Yang keempat, semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas garis bawah atau ditulis dengan notasi ilmiah. Contoh, 318.000 digaris bawahi di 0 setelah 8, yang artinya terdapat 4 angka penting, yaitu 3, 1, 8, dan 0. Contoh yang ditulis dengan notasi ilmiah, 308 dikali 10 pangkat 3. Artinya terdapat 3 angka penting, yaitu 3, 1, dan 8. Yang kelima, angka 0 di sebelah kiri dan kanan desimal adalah bukan angka penting. Contohnya 0,57. Terdapat 2 angka penting, yaitu 5 dan 7. 0,031. Terdapat 2 angka penting, yaitu 3 dan 1. Yang keenam, penjumlahan atau pengurangan. Pembulatan belakang kanan koma paling sedikit. Contohnya 2,53 ditambah 0,4, hasilnya kan 2,93. Dibulatkan, pembulatan belakang koma paling sedikit, yaitu 0,4, yang memiliki angka yang sedikit. Jadi hasilnya 2,93 dibulatkan menjadi 2,9. Karena 0,4 kan di belakang 0 ada 1 koma, yaitu harus ada 1 angka di belakang koma. Yang kedua, contohnya 1957 dikurangi 0,52, hasilnya 1,437. Dibulatkan menjadi 1,44 karena 0,52 memiliki 2 angka di belakang koma, yang artinya 1437 dibulatkan menjadi 1,44. Yang ketujuh, perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian memiliki aturan pembulatan sesuai angka penting paling sedikit. Contohnya 2,52 dikali 0,4. Hasilnya 1008. 1008 harus dibulatkan menjadi satu angka penting, karena yang paling sedikit dari 2,52 kali 0,4 adalah 0,4,
dengan memiliki satu angka penting. Yang berarti 1,008 hasilnya setelah dibulatkan adalah 1. Yang kedua, 1,56 dibagi 0,2 hasilnya 7,8 dan dibulatkan menjadi 8 karena yang paling sedikit angka pentingnya adalah 0,2. Yang ke-8, perpangkatan atau akar. Perpangkatan atau akar memiliki aturan pembulatan sesuai angka penting yang dipangkatkan atau diakar. Contohnya 2,5 pangkat 2 sama dengan 6,25 sama dengan 6,3 angka penting. Kenapa kok tidak 6,25 dan dibulatkan menjadi 6,3? Karena harus memiliki dua angka penting. 6,25 memiliki 3 angka penting. Yang kedua, contoh akar. Akar 1,44 memiliki 3 angka penting. Yang berarti hasilnya dibulatkan nanti harus memiliki 3 angka penting. Kan hasilnya 1,2. Yaitu dibulatkan menjadi 1,20. Kenapa kok tidak 1,2? Karena 1,2 cuma memiliki 2 angka penting. Sedangkan 1,44 memiliki 3 angka penting. Penggunaan angka penting dalam pengukuran adalah untuk menghitung banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.